tahan dulu sejenak, kita akan langsung bergabung ke kantor tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD yang akan menggelar konferensi pers menanggapi putusan MK. Hasil keputusan MK yang baru saja terjadi. Yang pertama adalah kami TPN Ganjar Mahfud menghormati hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa minggu terakhir ini, kami merasa bahwa awan hitam menutupi langit hukum di negara kita. Konstitusi kita telah diinjak-injak oleh MK yang kita kenal sebagai penjaga konstitusi. Semua itu kasat mata dan telanjang terjadi di depan mata kita. Hari ini keputusan MK mengafirmasi pelanggaran berat yang dilakukan para hakim MK dalam memutuskan perkara batas usia cawapres. Kami mengapresiasi putusan MK yang telah menyatakan Bapak Anwar Usman bersalah dan melanggar etika profesi, melanggar asas konflik kepentingan, dan menjadikan MK sebagai mahkamah yang mengakomodir kepentingan keluarga. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Alhamdulillah wa syukurillah, MK memulihkan kembali martabat MK sebagai penjaga konstitusi. Kami sebetulnya berharap agar MK memutuskan Ketua MK Anwar Usman bukan hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, tetapi diberhentikan juga sebagai Hakim MK. Namun kami bersyukur bahwa Bapak Anwar Usman dalam kedudukannya sebagai Hakim MK tak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, pilpres dan pilkada di mana di dalamnya ada potensi konflik kepentingan. Kami tentu berharap agar MK melakukan istihad, membuka peluang untuk membuka atau mengubah putusan nomor 90. Tapi MK menyatakan tak akan mempertimbangkan peluang perubahan putusan MK nomor 90. MK telah memulihkan kembali trust atau kepercayaan kepada MK. Semoga MK akan bisa benar-benar menjadi the guardian of the Constitution, penjaga konstitusi. Semoga MK bisa menjadi harapan kita semua dalam menjamin pemilu dan pilpres yang jujur dan adil. Terakhir, kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pesta demokrasi pemilu 2024 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsyad. Kita buka sesi pertanyaan bagi rekan-rekan. Saya buka 3 penanya pertama. Jika ada yang mau mengelaborasi lebih jauh, konferensi pers dari TPN Ganjar Mahfud, silakan kawan-kawan. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Oh ya, silakan Mbak. Selamat malam, perkenalkan saya Tasya dari Voi.id. Izin Pak Arsyad, Pak Andika, Pak Todung, dan Mas. Ini mau tanya kan Pak Anwar Usman ini kan
tetap jadi ketua MK ya, yang artiannya dia tetap bisa mengakses kolega-koleganya yang ada di sana. Nah, gimana caranya TPN untuk terus memantau kalau nanti di sengketa ke depannya tidak ada cawe-cawe dari dia tapi dari pintu belakang, dari backdoor gitu misalnya. Itu sih, terima kasih. Pak Anwar Usman tidak lagi menjadi ketua MK. Iya, maksudnya tapi kan tetap Dia tetap sebagai hakim MK, ya. Nah, tapi kan dalam amar putusan yang disampaikan oleh MK, beliau tidak diperkenankan untuk ikut serta sebagai anggota majelis dalam perkara pilpres, pilkada, ya, atau pemilu, di mana potensi benturan kepentingan itu ada. Jadi itu eksplisit, ya, tidak membutuhkan interpretasi apapun. Jadi apakah dia cawe-cawe atau tidak, ya, itu saya tidak terlalu khawatir, ya, karena tanpa itu pun dia bisa cawe-cawe. Tapi yang pasti dia tidak ikut dan tidak punya suara untuk ikut memutuskan perkara sengketa pilpres ini. Ya. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Amel dari Metro TV. Izin Bapak-Bapak sekalian, saya ingin bertanya. Ini kan beliau ini melakukan pelanggaran yang berat sehingga dia mendapatkan sanksi untuk diberhentikan menjadi hakim ketua. Tapi masih diberikan kepercayaan untuk menjadi hakim MK yang seharusnya kita berpikir secara logis seharusnya dia tidak mendapatkan keistimewaan tersebut. Lalu apa tanggapan Bapak-Bapak sekalian terkait hal itu, dan mungkin bisa disosialisasikan kepada masyarakat yang bisa jadi peran dari masyarakat ini bisa kembali mengubah seperti itu. Terima kasih. Kalau kita membaca peraturan, ya, PMK dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah, ya, kehormatan ini, Majelis Kehormatan ini, pasal 41-nya menyatakan begini: sanksi pelanggaran dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa yang bersangkutan memang diberhentikan sebagai Ketua MK, ya, tapi tidak sebagai anggota MK. Seyogyanya kalau kita mengacu kepada pasal 41 ini, yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim MK. Itu seyogyanya kalau kita melihat apa yang ditulis dalam pasal 41 ini. Tapi ya, seperti dikatakan tadi, kami tetap menghormati putusan MK, ya, apapun pertimbangannya. Buat kami ini satu langkah maju, ya, yang membuka harapan, ya, buat kita semua dalam menghadapi pilpres yang mudah-mudahan bisa betul-betul jujur dan adil. Ya. Itu saja, makasih. Terima kasih, selamat malam. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Selamat malam Pak Arsyad, Pak Andika, dan juga Pak Todung. Tadi kalau misalkan dari statement Pak Arsyad yang dibacakan tadi, mengapresiasi putusan ini memberhentikan Bapak Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Namun tadi ada yang disayangkan, ya, tidak bisa merubah keputusan itu seperti yang tadi dibacakan oleh Pak Jimli. Nah, mungkin bisa dielaborasi lagi seperti apa sikap TPN mengenai hal tersebut gitu, dan juga terkait dengan strategi kedepannya secara elektoral, apakah dengan tidak ada perubahannya terkait dengan putusan nomor 90 PUU 21 itu, apakah akan berpengaruh gitu terhadap strategi elektoral Ganjar Mahfud kedepannya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sebetulnya jawaban itu sudah dari yang saya katakan dan juga tadi Pak Todung katakan. Sekali lagi bahwa pertama kami mengapresiasi apapun yang sudah diputuskan oleh MK. Tadi seperti Pak Todung katakan adalah langkah ke depan paling sedikit. Tapi kalau ditanyakan tadi mengenai peraturan yang sudah tadi disuarakan oleh Pak Todung juga adalah bahwa semestinya adalah ada hanya 3 keputusan yang ada di dalam peraturan yang ada di dalam MK tersebut. Yang dimana seyogyanya seperti yang Pak Todung katakan mestinya diberhentikan. Jadi itu sebetulnya. Tapi walaupun bagaimanapun kami mengapresiasi, tetap mengapresiasi atas keputusan yang ada.
paling sedia balik-balik kembali adalah tadi kita ingin bersama-sama marilah kita memastikan ke depan bahwa pemilu ini menjadi pemilu yang adil. Pemilu ini pemilu yang benar-benar memastikan bahwa suara rakyat itulah yang menjadi raja di semuanya. Jadi tadi saya selalu mengatakan bahwa selama ini gelap kita. Paling sedikit sekarang ada sinar-sinar sedikit yang sudah ada. Karena ini kita bicara mengenai konstitusi, ini kita bicara mengenai demokrasi. Ini bukan bicara tentang pemilu. Ini lebih daripada itu. Dan yang kita inginkan adalah suatu proses demokrasi yang harus kita pertahankan dan maju ke depan, bukan kita mundur. Nah inilah paling sedikit sekarang ini langkahnya sudah ke depan. Itu mungkin yang saya katakan. Tambahan Pak Tudung, mau tambahan? Terakhir ada satu lagi ya, Pak Jerry atau ya? Yang di belakangnya, Mbak, yang di belakangnya. Izin, selamat malam Bapak-Bapak. Saya dari Gatra, mungkin menanggapi pernyataan dari Pak Arsyad tadi. Tadi salah satu yang disebutkan adalah Bapak menyayangkan sebenarnya TPN itu menyayangkan soal keputusan MK tidak bisa menganulir atau membuka proses kembali keputusan 90 tadi. Pertanyaan saya sebenarnya apa sih sebenarnya kekhawatiran dari TPN mungkin terhadap peraturan 90 ini, permohonan 10 ini? Karena kalau kita tahu ini kan apapun yang terjadi, katakanlah MK ini ternyata bisa menganulir, kita harus menganulir putusan ini kan pasti akan mengubah konsentrasi politik daftar peserta kan pasti ada yang berubah. Apakah memang kekhawatirannya TPN ada di sebelah sana? Sama mungkin sama menyambung ke pertanyaan kedua, menyambung teman-teman sebenarnya. Kita tahu MK 90 ini awalnya memang Anwar Usman itu tidak terlibat di dalam 3 putusan sebelumnya, dan ini sebenarnya perubahan 90 ini bisa disampaikan juga karena sebenarnya ada dengan tanda kutip cawe-cawenya Anwar Usman. Kan kemarin kan dramanya seperti itu. Mungkin maksud teman-teman di situ Pak. Karena ini itu sudah terbukti sebelumnya ada cawe-cawe. Apakah takutnya bisa terjadi lagi? Walaupun memang di dalam putusan MK si Anwar Usman ini ke depan sudah nggak boleh. Tapi kan namanya cawe-cawe kan mainnya di backstreetnya. Mungkin di sana Pak. Mungkin boleh dipertegas. Terima kasih. Mungkin Mbak yang bisa katakan adalah kami mengharapkan tidak ada cawe-cawe. Dan harapan kami dengan terbukanya hal ini semua bisa menjaga. Jadi harapan kami sangat berpikir positif. Berpikir sangat positif adalah tidak akan ada cawe-cawe. Nah tapi dengan demikian harapannya juga teman-teman di sana di MK benar-benar melihat ini sebagai nilai daripada demokrasi yang harus dipegang. Di sini bukan hanya suatu keputusan biasa. Ini suatu keputusan yang akhirnya mengakibatkan mengenai perihal bangsa Indonesia. Dan ini sangat penting sekali untuk demokrasi kita. Jadi tadi cawe-cawe itu mestinya punya kesadaran. Tidak ada cawe-cawe. Kenapa? Karena ini adalah perihal bangsa Indonesia. Nggak bisa main-main ini. Ini hal yang sangat-sangat penting. Nah jadi ya kami selalu ingin berharap yang positif. Karena kita tidak mau menyuduh ataupun mengatakan apapun. Tapi yang memastikan adalah yuk sama-sama kita menjaga. Yuk sama-sama kita memastikan bahwa tidak akan terjadi cawe-cawe tersebut. Ya pemirsa, demikian breaking news. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan iNewsroom bersama rekan saya Davi Pratama. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.